Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi audit siklus aset tetap dan investasi. Kami akan memperkenalkan kelompok 8. Yang pertama ada Sela Tega Susanti, lalu yang kedua Aura Ainun Hanifa, lalu yang ketiga Almira Yoga Pradata Putri. Langsung saja mengenai rumusan masalah yang pertama. Bagaimana proses audit pada aset tetap? Di sini pengertian aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16 halaman 16 dan 16.2 IAI 2015. Aset tetap adalah aset berwujud yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa. Lalu yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih satu periode. Lalu berikutnya, suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila yang pertama, besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat perekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Lalu, sifat atau ciri aset tetap. Yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan dalam kegiatan operasi perusahaan. Lalu, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Lalu, jenis aset tetap di sini ada 2, fixed tangible asset dan juga fixed intangible asset. Yang fixed tangible asset ada tanah, bangunan, dan sumber alam. Lalu yang fixed intangible asset, yang pertama hak paten, kedua hak cipta, ketiga franchise, keempat goodwill, kelima operating expense. Lalu tujuan pemeriksaan aset tetap untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas aset tetap, lalu untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk memeriksa apakah ada penambahan aset tetap dalam tahun berjalan. Yang berikutnya, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Berikutnya, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun. Lalu, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Lalu, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Berikutnya, mengenai prosedur pemeriksaan aset tetap. Di sini ada pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Terus minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. Lalu periksa voting dan cross votingnya dan cocokkan totalnya. Lanjutannya, fetch penambahan serta pengurangan dari aset tetap. Ada pemeriksaan fisik dari aset tetap, periksa bukti pemilikan aset tetap, lalu pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Buat analisis tentang perkiraan repair and maintenance. Pemeriksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage cukup atau tidak. Lalu, tas perhitungan penyusutan cross reference angka penyusutan. Lalu, lanjutannya penulisan notulen rapat perjanjian kredit. Lalu ada pemeriksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Lalu
Untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Lalu berikutnya, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Berkisah atau tanyakah apakah ada aset tetap yang dijadikan agudan kredit di bank. Lalu periksa penyajiannya dalam laporan keuangan. Lalu poin berikutnya, bagaimana proses audit pada investasi. Untuk pengertian investasi sendiri merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang berupa surat berharga atau aktiva lain. Di sini ada jenis-jenis investasi, yaitu jika surat berharga dibeli karena adanya berlebihan dana, maka surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat. Lalu berikutnya, surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan untuk jangka panjang. Lalu untuk tujuan audit investasi, yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul dimiliki oleh dan atas nama perusahaan klien pertanggal laporan posisi keuangan. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukakan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan surat standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di sini ada prosedur pemeriksaan investasi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atau temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhir. Lalu ketiga, periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga pemilikannya. Yang terakhir, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Kedua, cocokkan saldo akhir dan dari rincian tersebut dengan buku besar. Lalu lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Lalu periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan. Lalu adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui adakah perubahan tujuan dari pembelian surat berharga. Periksa subsequent event. Lalu periksa apakah penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long term investment yang diperiksa. Terima kasih. Itu materi audit siklus aset tetap dan investasi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan.